Halo semua, kembali lagi bersama gue Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini kita ngobrol santai aja. Gue pengen ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah gue kumpulin dari Instagram. Jadi kalau lu masih punya pertanyaan atau masih ada bingung sesuatu, lu boleh follow Instagram gue karena di sana gue sering ngepost story yang ada stiker pertanyaannya. Sebelum kita bahas yang lebih lanjut, lu boleh banget like, share, dan subscribe channel YouTube gue. Mana tahu ada teman-teman lu yang masih bingung juga tentang pertanyaan-pertanyaan ini, biar nggak ada yang bingung lagi. Jadi gue juga bakal jelasin dengan cara yang sangat simple biar kita sama-sama paham, dan biar nggak nunggu lama, kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja. Begadang bisa bikin perut buncit bang? Oke, kalau begadang itu sebetulnya bisa buncit, bisa kurus juga. Tapi yang namanya begadang atau kurang tidur itu udah pasti nggak bagus. Begadang tuh di sini gue artikan sebagai kurang tidur ya. Tidur itu kan bagusnya 7-8 jam. Nah kalau lu tidur kurang dari 7-8 jam itu biasa impactnya bisa ke buncit, penurunan massa otot, sama peningkatan stres. Jadi kalau kita tidur itu tuh istilahnya kayak puasa guys. Lu 7-8 jam lu tidur, lu kan nggak sadar tuh. Lu nggak ngerasain lapar atau haus. Jadi ya udah lu tidur aja. Tapi kalau misalnya lu tidurnya kurang-kurang, misalnya lu tidur jam 3 pagi gitu, jam 12 atau jam 1 yang seharusnya lu posisinya udah tidur, lu malah terjaga, yang seharusnya lu nggak lapar, lu malah jadi lapar. Yang ada lu kayak makan lagi. Ditambah lagi kalau lu udah masuk jam-jam malam itu, jam-jam tidur, organ-organ tubuh kita tuh banyak yang seharusnya istirahat ya. Lu masukin makanan, penyerapan yang nggak bagus, dan bisa bikin perut lu makin buncit. Jadi kalau misalnya begadang bikin perut buncit, itu bisa banget. Dan yang paling nggak enaknya itu penurunan massa otot sih. Otot itu ngebangunnya susah, tapi nguranginnya cepet atau gampang. Jadi buat lo yang kurang-kurang tidur, ya pelan-pelan lo perbaikilah jam tidur lo. Pertanyaan kedua, hal apa yang bisa buat otot menyusut bang? Sebetulnya yang bikin otot nyusut tuh bisa ada banyak faktor ya. Tapi yang paling umum terjadi itu biasanya kalau lo berhenti olahraga. Kalau lo berhenti olahraga dalam jangka waktu yang panjang, itu udah pasti otot lo akan berkurang. Setahu gue 1 bulan kalau lo nggak olahraga tuh bisa berkurang sekitar berapa persen gitu. Lo bisa cek sendiri lah di Google. Dan yang kedua itu karena kurang tidur. Ini balik lagi ke pertanyaan nomor 1 tadi nih. Begadang itu bahaya banget buat otot kita, karena kalau lu begadang otot tuh bisa nyusut. Lu bisa searching sendiri dah, banyak banget risetnya yang ngejelasin bahwa tidur itu pengaruhnya besar banget untuk pembentukan otot. Dan yang ketiga itu karena asupan proteinnya kurang. Jadi kalau misalnya kita asupan proteinnya terlalu sedikit, itu penyusutan otot juga bisa terjadi. Tapi jarang orang yang ototnya menyusut karena kekurangan protein, karena di Indonesia ini protein lumayan gampang didapetin dan murah juga, kayak tahu, tempe, telur, daging ayam itu kan termasuk murah kalau di Indonesia. Jadi yang bikin otot nyusut tuh 3 hal tadi tuh, kurang tidur, berhenti olahraga, dan kurangnya asupan protein. Jadi kalau lu nggak mau otot lu nyusut, lu harus hindarin 3 poin tadi nih. Pertanyaan ketiga, pakai susu protein ngaruh nggak? Oke, kalau ngomongin susu protein ngaruh atau enggak, itu jawabannya tergantung. Ini juga gue pengen ngejelasin dan meluruskan juga nih tentang suplemen protein atau susu protein. Jadi lo harus ngerti dulu bahwa susu protein itu kan dalam bentuk suplemen. Suplemen itu kan maknanya adalah sesuatu yang ditambahkan, ya gunanya tuh antara untuk melengkapi atau sebagai cadangan. Jadi bisa dibilang suplemen itu bukan kebutuhan utama. Tapi kalau lu nanya, kenapa orang-orang yang nge-gym tuh rata-rata minum susu suplemen atau susu protein? Karena semakin tinggi aktivitas fisik atau massa ototnya makin gede, kebutuhan proteinnya juga itu semakin meningkat. Jadi emang orang-orang yang suka olahraga atau orang-orang yang memang fokus ngebentuk otot, biasanya kebutuhan proteinnya tuh di atas rata-rata. Jadi kebutuhan proteinnya banyak, menuhinya makin banyak, jadi dia pasti akan nyetok suplemen protein untuk minum susu protein kalau misalnya proteinnya tuh nggak tercukupi nih dari makanan sehari-hari dia. Contoh gue nih, gue tuh paling sering skip makan pagi dan makan malam. Kalau bangun pagi tuh kadang gue kesiangan, mau masak lagi juga udah males, jadi gue pengen yang cepet aja, minum susu protein aja udah. Kadang gue campur kopi, jadi kan kayak memudahkan gue juga gitu. Atau kalau misalnya malam nih, gue pulang kemalaman, mau masak lagi udah males, beres-beresnya, nyuci-nyuci piringnya, ya gue yang paling cepet ya minum susu suplemen atau susu protein, yang tujuannya untuk ngebantu memenuhi kekurangan protein gue di hari itu. Jadi kayak gue nggak kesulitan untuk masak lagi atau beli makan lagi. Jadi susu protein atau suplemen protein tuh kayak ya sebagai backup kita lah. Kalau dibilang wajib enggak, tapi kalau untuk punya ya nggak ada salahnya juga. Jadi lu jangan bermindset bahwa susu protein itu wajib untuk ngebentuk otot, karena paling bagus itu tetap protein dari real food. Kalau dari real food lu nggak bisa menuhin, entah lu susah makan atau lu suka skip, nah lu bolehlah baru minum suplemen atau susu protein. Paham ya? Pertanyaan selanjutnya, penyimpangan-penyimpangan di gym bang, seperti adanya gay, pelecehan, perilaku yang tidak senonoh di gym. Oke, kalau kita ngomongin penyimpangan-penyimpangan di gym, jujur gue nggak pernah melihat secara langsung yang gimana-gimana banget ya. Maksudnya kayak misalnya ada pelecehan atau tindakan tidak senonoh seperti apa tuh gue juga nggak paham di gym tuh seperti apa, karena di gym yang gue lihat tuh orang olahraga semua. Tapi kalau ngomongin pelecehan dan gay itu gue akuin emang terkadang
terjadi dan banyak juga gitu, terutama yang gay ini. Cuman kembali lagi guys, kita pergi ke gym itu kan gunanya untuk kita berolahraga. Gua sendiri nih, gue secara pribadi, gue kalau ke gym gue tuh nggak peduli di sana mau ada siapa aja, mau orang yang bentuknya kayak gimana. Gue fokus ke set gue fokus ke progress gue pasti pakai headset, pakai topi, dan gue nggak peduli ada siapapun di samping gue atau di tempat gym itu. Karena ya gue nggak punya waktu aja untuk menilai orang lain gitu, nih orang gay apa lurus ya gitu, kayak ngapain juga gitu loh. Kalau pelecehan, gue kadang suka denger cerita katanya ada orang yang cewek yang dilecehin tapi secara verbal kayak digodain lah atau di apalah. Gue juga belum pernah lihat secara langsung, jadi gue nggak mau terlalu banyak ngomong soal pelecehan. Kalau ngomongin gay juga sebetulnya nggak cuma di gym sih. Coba deh lu perhatiin sekitar lu, mungkin kalau lu lagi di kelas atau di rumah lo, itu pasti ada 1-2 orang yang gay. Entah itu yang cowok suka sama cowok atau cewek suka sama cewek, itu pasti ada. Jadi ya kesimpulannya kalau nge-gym ya udah lu fokus nge-gym aja, nggak usah mikirin di situ ada gay, mau di situ ada pembunuh, kayak bodo amat. Fokus gue adalah gue pengen ngebentuk otot gue pengen sehat, gue pengen nyelesain set gue. Udah, that's it. Next. Bang, kalau keluar keringet pas workout itu ngebakar kalori kah? Well, secara teori ya emang bener kalau keluar keringet tuh pasti ngebakar kalori. Tapi itu nggak bisa dijadi patokan semakin banyak keringet semakin banyak juga kalori yang terbakar. Karena keringet itu sebetulnya adalah sistem adaptasi badan kita guys. Supaya apa? Supaya badan kita nggak panas. Jadi kalau badan kita udah mulai panas, suhunya tinggi, badan kita tuh akan secara otomatis ngeluarin keringet atau air di pori-pori kulit kita. Gunanya apa? Buat menurunkan suhu tubuh kita. Biar apa? Ya biar kita nggak kepanasan, biar nggak kena heat stroke. Kalau lu bingung heat stroke kayak gimana, lu pasti sering lihat orang kalau lagi upacara gitu ya, tiba-tiba dia pingsan padahal nggak keringetan, tapi kalau dipegang badannya panas. Itu kenapa? Karena badannya belum sempat keluar keringet, tapi dia udah terlanjur kepanasan banget, makanya dia langsung pingsan gitu, heat stroke. Nah, badan kita itu ngeluarin keringet biar kita nggak kepanasan nih badannya. Jadi bukan berarti semakin banyak keringet yang keluar, semakin banyak juga kalori atau lemak yang terbakar. Jadi keringet itu sistem adaptasi. Kalau lu mau bandingin sama atlet, itu udah lain cerita. Gue juga kurang paham kalau soal itu, karena atlet memang secara faktanya mereka kalau lari atau latihan dalam hari itu, dalam satu hari mereka tuh bisa turun 2-3 kilo. Cuman porsi latihannya berbeda guys, kita nggak bisa ngikut-ngikutin cara latihannya atlet. Jadi ya kita pakai teori yang umum aja. Jadi kesimpulannya, keringet keluar pas lagi workout itu ngebakar kalori betul, tapi nggak bisa dijadikan patokan seberapa banyak kalori yang kita bakar. Kalori yang terbakar itu tetap bisa dihitungnya tuh dari gerakan yang kita lakukan. Kita nggak ngapa-ngapain, kita tidur aja itu ngebakar kalori, karena kalori itu memang kayak semacam bahan bakar tubuh kita untuk menjalani kehidupan ini yang lumayan berat dan banyak beban, banyak pikiran, tekanan dari sana sini, tuntutan ini itu. Next, emang bener bang sit up sama push up itu bukan buat ngecilin perut? Well, bener, memang push up dan sit up itu bukan untuk ngecilin perut, tapi untuk ngebentuk otot perut. Dan push up dada sih sama bahu, tricep. Dan kalau lu ngomongin ngecilin perut, itu semua tergantung di diet lu. Lu kalau diet, mau lu nggak olahraga sekalipun, perut lu bisa kecil. Tapi mau lu sit up, mau lu push up sampai gila-gilaan, tapi kalau dietnya nggak bener, ya perut lu juga nggak akan mengecil. Percaya sama gua, ini memang faktanya seperti itu. Tapi kalau lu keras kepala, silahkan aja coba push up sama sit up sampai gila, tapi pola makan nggak usah dibenerin. Dan lu harus tahu juga bahwa spot reduction itu nggak ada. Jadi kita nggak bisa ngilangin lemak di satu bagian tubuh. Misalnya lu pengen ngilangin lemak perut doang nih, lu crunch, lu sit up, lu gerakan-gerakan apalah untuk ngilangin lemak perut, itu nggak bisa. Kalau misalnya ada spot reduction, pasti semua orang tuh nggak ada yang kakinya berlemak. Kenapa? Karena gue bisa bilang 80% kegiatan kita itu dari kaki. Kita jalan, naik turun tangga, lari, ngayuh sepeda, naik motor, naik mobil, itu kan semua pakai kaki. Jadi kesimpulannya ya memang push up dan sit up itu bukan buat ngecilin perut, tapi untuk ngebentuk otot perut dan dada. Jadi buat lu yang pengen ngecilin perut, buncit atau apapun itu, kembali lagi ke diet. Jadi lu diet yang bener, lu bisa searching sendiri aja diet yang bener tuh kayak gimana. Kalau lu lakuin dengan konsisten dan dengan sabar, perut lu akan mengecil. Pertanyaan selanjutnya, bang, apakah bener kalau kita pas workout kita lihat diri kita di kaca itu wajahnya kayak bersih gitu? Well, memang ada risetnya dan banyak juga artikelnya, lu bisa baca sendiri bahwa olahraga itu bisa bikin muka kita tuh jadi lebih bersihan atau lebih cerah. Kayak pokoknya ada penjelasan gitu loh tentang pori-pori di muka gitu. Tapi ya lu harus mandi juga, lu harus cuci muka juga yang bersih. Karena kan kalau lu keringetan, muka lu basah, itu kan semakin besar juga kemungkinan debu-debu dan kotoran tuh nempel karena basah ya kan. Jadi lu harus cuci muka dan mandi yang bersih juga. Karena gue kalau lagi rajin-rajinnya mandi, rajin-rajinnya cuci muka gue tuh pasti bersih, badan gue bersih. Tapi kalau gue lagi males, kadang gue suka kayak habis olahraga, tar aja deh mandinya kayak diundur-undur terus. Itu ngebuat muka gue jerawatan-jerawatan juga ujung-ujungnya, bahkan sampai ke badan-badan. Makanya kan rata-rata orang yang jarang berolahraga atau nggak pernah berolahraga tuh biasanya pucet, terus ya kelihatan kayak orang sakit lah gitu. Tapi kalau lu suka olahraga, kulitnya tuh lebih kenceng, muka lu juga lebih cerah. Karena lu keringetan juga, jadi banyak toksin-toksin yang dibuang lewat keringet. Jadi ya intinya olahraga atau
kalau workout itu bagus lah buat badan, kayak nggak ada minusnya gitu loh. Selain buat kulit, bagus juga buat tulang, bagus juga buat kejiwaan kita. Kalau lu olahraga, badan lu makin bagus, lu makin pede, mental lu juga makin sehat. Jadi ya kalau misalnya olahraga bikin muka kita jadi lebih bersih, itu benar menurut gua. Jadi buat lu yang pengen mukanya bersih, lu bisa coba olahraga tuh. Oke, jadi itu semua pertanyaan udah gue jawab. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, lu boleh ke Instagram gue aja. Nanti gue bakal post story baru dan lu bisa tanya pertanyaan lu di situ. Nanti gue akan bikin part yang ketiganya nih. Sekarang kan part 2. Dan thank you banget kalau lu udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Lu juga boleh bagiin video ini ke teman-teman lu yang mungkin punya pertanyaan yang sama kayak di video tadi. Biar kita sama-sama nggak bingung dan sama-sama nambah ilmu juga. Jujur ke depan gue tuh bingung mau bikin konten apa. Jadi kalau misalnya lu punya ide, lu bisa tulis di kolom komentar. So, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Thank you.